Ya, WhatsApp coy. Kali ini kita akan bahas timnas kemarin ya. Ya, walaupun hasilnya dari segi skor itu cukup kalah telak, tapi dari segi permainan, terutama di babak pertama itu Australia bener-bener diobok-obok sama Indonesia. Ya sih, sebenarnya gue lihat ya permainan Indonesia kemarin sangat bagus, sangat berbeda jauh ya. Apalagi melawan Jepang kemarin kita hampir dikurung. Ya. Tapi pas melawan Australia kemarin itu kita bagus permainan 1-2, apalagi build up dari bawahnya sampai ke lini tengah ya. PD-nya makin bagus, sentuhan-sentuhannya sentuhan-sentuhannya pun, walau di awal kan kita kena gol yang sangat disayangkan juga, Deflect itu dari Akan Bagot. ya, deflect. Mungkin gue ini akan drop, dan ternyata enggak. Kita mencoba untuk tetap menguasai dan tetap membangun menyerang, membangun serangan ya. Walau lagi-lagi balik lagi kita nggak ada punya striker, itu ya yang bikin gue gregetan ya kemarin itu ya. Soalnya kita sudah bagus itu yang kemarin di waktu di Jepang itu kan banyak yang passing kontrolnya jelek kan, hilang, malah masih di awal pertahanan sendiri sudah hilang. Waktu lawan Australia kemarin tuh bagus, berjalan smooth, kaki ke kaki, terus enggak juga terlalu main long ball karena dan mayoritas sampai semua ya, karena mayoritas pemain Australia kan jauh di atas kita, lebih dari segi postur. Nah, untuk gol pertama kalau menurut gue itu sangat disayangkan ya. Itu gol itu kan jatuhnya on goal kan ya, itu on goal dari Bagot. Mungkin sebenarnya pelan, tapi mungkin karena Hernando itu tingginya cuma 178, sangat jauh dari ideal untuk seorang kiper, apalagi untuk di level mungkin Eropa. Kalau dari segi refleks bagus, tapi untuk dari segi postur dan bola-bola tangannya itu sangat pendek gitu. Iya, kalau Hernando kiper yang bagus, tapi ya balik lagi untuk di Liga Indonesia mungkin ya masih bisa ya, tapi kalau untuk di level Asia itu agak susah. Mungkin makanya itu juga ya, semoga Martin Paes cepat dinaturalisasi, cepat selesai ya. Dan kalau melihat dari segi permainan sih yang kurang bagus itu mungkin Asnawi, karena mungkin baru selesai dari cedera, terus juga Hernando jelek sih mainnya sih. Ya kemarin itu sebenarnya kita lihat balik lagi harusnya bola-bola itu bisa dapat dari Australia. Sebenarnya kalau dari serangan berimbang, tapi Australia lebih efektif penyerangannya. Nah, kalaupun save-nya ya ada beberapa Hernando yang juga bisa nge-save, tapi itu ke arah dia juga gitu. Gak terlalu. Kalau untuk Asnawi, menurut penyelamatan sih. Asnawi itu ada juga dia melakukan kesalahan, tapi dia bisa mengcover dari semangat juang. Tapi memang fighting spiritnya gue akuin, cuman kayak permainan itu agak kurang sih ya untuk Asnawi ya. Kalau Asnawi ini kalau dari fisik, fighting spiritnya bagus, tapi menurut gue kayak gimana ya, textbook gitu cara bermainnya. Dia sering kali gue melihat dia pas lagi dapat posisi, dia balik ke temannya di tengah, dia lari ke situ kan, itu textbook terlalu terbaca umpan dan sering jatuh gitu juga kan kemarin kan. Nah, dia kan bisa aja coba variasi untuk masuk, sebenarnya kan cutting inside. Tapi mungkin kaki kirinya agak mati ya. Mungkin habis dari cedera, atau mungkin juga karena dia kan udah nggak di Korea lagi, mau ke Thailand kan. Dari situ juga mungkin agak. Tapi di Korea dia juga bermain sering. Tapi dia di Korea bermain di sisi sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Jadi menurut gue kalau Asnawi itu harus improve sih permainannya, soalnya kalau level Asia Tenggara ya pasti bisa, tapi kalau untuk di level Asia dengan cara bermain itu sulit, karena kita harus bisa memainkan kaki kiri dan kaki kanan untuk passing, untuk dribbling. Contohlah kita bicara dua naturalisasi kita yang di tengah, Rival Jenner sama Hapner, mereka itu kaki terus ngambil bola tuh nggak harus dia memainkan bodinya kayak gitu lah. Jadi lebih fluid gitu mainnya. Tapi yang disayangkan Hubner sama Jenner ini, mereka ini kan lebih ke
gimana ya, defensive midfielder, box to Ya. box, bukan yang Atau center back juga kan. bukan ya, malah Hubner kan berasal dari Center center back. back, bukan tipikal penyerang Ya. ya, bukan pencetak gol, tapi kalau dari memotong bola, terus Itu bagus. apa namanya, bola Intercept-nya, intercept ya. bola atas, Headingnya juga bagus. terus juga covering, terus melakukan pelanggaran pun tepat saat diserang balik. Mereka pelanggaran yang apa ya bahasanya gue lupa ya, tapi itu yang Itu emang memang penting, penting, pelanggaran ya, penting ya. untuk menahan, untuk tidak terjadinya counter attack dari musuh. Nah, Dan mungkin juga permasalahan kita adalah build up serangan bagus, cuman finishingnya yang susah banget. iya, terus kita juga dapat beberapa momen pasti kita kalau menyerang dari sayap, dari Iya, iya. sayap. Kalau dari sayap itu kan cenderung kekunci ya. Atau kita mau dari Dan sayap kalah itu biasanya postur membantu kan untuk biasanya. crossing, sedangkan Iya. sebenarnya Postur sudah kita kalah. sudah bagus tidak memainkan passing. Makanya yang peluang dari strike itu Iya. kan bawah kan, bola bawah. Kalau bola atas pasti Susah. Apalagi kan backnya itu siapa ya, gue lupa Dak atau siapa sih itu, tingginya 200 meter kan. Tapi harus diakui dari segi efektivitas Australia jauh di atas Indonesia. Oh, jauh. Walaupun dari segi permainan kita mampu meimbangi. Iya, Ini kan berarti berimbang. istilahnya bahwa kita udah di level yang berbeda. Karena kalau lawan Jepang itu kita nggak bisa megang, mungkin nggak nyampe 5 detik dapat Iya, Jepang iya. lagi Dan bola. Kalau dan- lawan Australia mungkin kita lebih fluid, menguasai. lebih bisa berjalan lah, aliran bola kita itu kan lebih berjalan, tapi ya mungkin kita belum beruntung dari sisi finishing dan mencetak gol. Tapi kalau dari segi permainan sangat puas Wajar dan lah. progresnya ada. Karena timnas kita ini kan dihuni oleh pemain-pemain muda. Ya, betul. Dan juga Mungkin dari segi permainan kita berimbang, tapi dari segi pengalaman kita kalah. iya, dan juga finishing, dan terutama harusnya di gol ketiga, gol keempat itu, gol pertama juga Hernando bisa save sih. Sebenarnya bisa save. Harusnya dengan sayangnya mungkin karena memang dia punya refleks bagus, cuman sayang posturnya ini agak kurang. postur karena untuk seorang kiper, 190 ke atas. seorang kiper kan fisik itu perlu Penting. ya, Untuk duel-duel bola atas, untuk postur itu sangat penting. Karena ketika bola atas itu kiper ngambil, kalau misalnya pemain lawan itu menyerang itu bisa terjadi foul. Mungkin gitu. sekarang ya Indonesia masih bisa duel atasnya bisa menang karena ada Jenner, Hubner, terus ada Elkan yang tinggi 190 ke atas semua. Kalau kita bayangkan sama pemain-pemain lokal kita selesai itu kita susah ya. Itu pun juga selesai. kita kesulitan. Pasti memang. dimanfaatkan terus oleh Ya. tim-tim Tim-tim Asia yang besar, ya, ya. tim-tim besar. Dan juga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak memperpanjang kontrak Sintayong di sini. Ya, tapi kan Walaupun PSSI bilang nunggu U23 ya. iya, nunggu U23 Lolos. bisa masuk lolos ke 6 besar lagi enggak ya? Iya. Kalau menurut gue terus siapa yang menggantikannya kan? Harusnya gitu. Kalau perpanjang kayak sih. ST ini kan gue kemarin juga mencoba lebih dalam melihat siapa sih ST, ternyata dia pelatih yang emang bukan kaleng-kaleng. Iya, iya. Sebagai pelatih dan pemain, dia salah satu yang bisa menang Liga Champions Asia sebagai pemain dan Iya, pelatih. Terus di klubnya sendiri juga banyak gelar, dia emang pemain Iya, hebat iya. Korea. Dan ini mungkin bisa jadi satu masalah ketika Sintayong merasa kontraknya belum diperpanjang, Iya. dia bisa juga cabut kan? Ya bisa juga Karena merasa tidak dihargai mungkin betul, bisa juga betul. kan? Karena progres yang dilakukannya dan paling penting pemilihan naturalisasinya hampir berjalan semua dan Iya, bagus-bagus yang diminta. Dia Sintayong kan yang salah satu yang merekomendasikan kan untuk PSSI coba rekrut ini. Dan so far berhasil ya. Iya, so far kita lihat sih berhasil banget ya, terutama Hubner sama Jenner itu Iya. masa Sandy depan. Walsh juga Sandy lumayan, Walsh, walaupun Sandy Walsh bagus sih main. Mungkin Elkan Bagot yang cukup bagus, cuman kurang ada added Iya. value-nya gitu. Untuk pertandingan kemarin Iya. ya, Jordi Amat juga ya biasa, nggak ada memberikan kelebihan, lebih Tapi kayak lebih bermain. bagus daripada pemain-pemain sebelumnya Jordan. Iya. Jadi kalau PSSI sendiri sangat disayangkan sih kalau lama-lama dan Sintayong terus ada
tawaran ada lain, tawaran lain. Mungkin satu-satunya yang mungkin yang gue maklumin apabila nanti sudah PSSI mengajukan tapi dari sisi gaji. Iya mungkin. Seandainya nggak cocok itu ya kemampuan PSSI kan, ya. kemampuan PSSI dan ada batasnya mungkin. Nah, dari sisi itu kalau masih tetap sama, tetap tetap seperti mungkin ada peningkatan sedikit ya menurut gua harus diperpanjang. Wajar sih. Dan juga merupakan dobrakan besar dari Sintayong, jadi kita bisa lolos Piala Asia yang dulunya nggak pernah. Walaupun yang dikeluh-keluhkan netizen itu mungkin nggak ada trofi, padahal kan dari segi permainan, dari segi dia membangun pemain-pemain muda ini merupakan progres yang bagus sebenarnya. Untuk ASEAN sendiri Indonesia sangat dijagokan, sangat ditakuti, terutama seperti Thailand dan Vietnam. Sangat tidak bisa mengunderestimate Indonesia lagi dengan kiprah Indonesia, permainan Indonesia dan pemain-pemain Indonesia sekarang. Mereka mungkin harus lebih berpikir, nggak bisa ngeremehin ya. Maksudnya kita dianggap ya kita pasti bisa menang loh di Indonesia. Sekarang mereka sudah melihat para pemain-pemain kita gimana kita cara bermain, terus dengan pelatih Sintayong. Mereka cukup respect ya, dan cukup respect, ditakuti lah. Cukup ditakuti. Ya menurut gue kalau untuk AFF itu nunggu waktu aja. Iya. Kalau dari melihat performa di Piala Asia ini, mungkin tahun depan kita bisa dapat sih kalau AFF itu. Walaupun mungkin beberapa pemain naturalisasi atau pemain kita yang bermain di luar itu tidak main di AFF karena tidak masuk kalender FIFA ya. Ya betul. Tapi kan that's okay sih. Tapi kan seandainya pemain-pemainnya bukan pemain-pemain maksudnya di liga-liga teratas kayak Hapner, Karmasistuik itu kan masih di Liga Belanda, terus Hapner masih di U21. Mungkin masih diizinkan kalau diminta, kecuali yang seandainya kan bermain di MU, Chelsea. Oke lah, semoga timnas kita semakin maju ke depannya dan semakin progres lagi, dan semoga kontrak Sintayong diperpanjang ya. Ya semoga sih secepatnya ya, jangan nunggu U23. Takutnya Sintayongnya ngambek. Dan juga pemain-pemain U23 ini kan hampir kayaknya pemain-pemain timnas yang kemarin kan masih hampir dan setengah tim itu kan masih bisa bermain di U23 Piala Asia dan berpotensi untuk perform dengan bagus sih sebenarnya. Iya, karena pengalaman di Piala Asia sudah. Kita nantikan saja bulan April nanti ya. Oke, see you video selanjutnya.